Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi teman-teman dengan Al-Fakir untuk berbagi salah satu keutamaan dari para ulama, mengingatkan dari para dawuh-dawuhnya para ulama, karena channel ini berbagi pengetahuan tentang apa yang disampaikan para ulama. Sekali lagi, ini bukan murni pribadi, tapi kita saling berbagi pengetahuan, belajar bersama-sama, kutipan-kutipan dari beberapa hadis yang sumbernya dari kitab-kitab yang mu'tabar. Salah satu dawuh Imam Ghazali yang sangat dibenci oleh mereka yang anti maulid, ya, ini karena masih momen maulid. Sekali lagi, saya tidak akan bosan membahas tentang ini karena ya mohon maaf, kami itu termasuk Al-Fakir, itu termasuk orang-orang yang Al-Fakir ini termasuk orang yang memahami tentang maulid Nabi. Ini adalah sesuatu yang ini saya dilaksanakan, mengikuti guru-guru Al-Fakir yang mengagungkan atau memperbolehkan atau bahkan sangat-sangat menganjurkan untuk mengikuti maulid Nabi. Guru-guru Al-Fakir dari mulai dulu sebelum di pesantren sampai di pesantren, semuanya menganjurkan tentang maulid. Tidak ada satupun guru-guru Al-Fakir yang tidak menganjurkan maulid Nabi. Jadi Al-Fakir tidak akan bosan untuk membahas tentang ini. Salah satu dawuh Imam Ghazali yang sangat dibenci oleh, mohon maaf, mereka teman-teman kita yang anti maulid. Menurut Imam Ghazali, salah satu safar atau pergian yang bernilai ibadah adalah bepergian karena bertujuan ziarah kubur dalam rangka ngalap berkah. Kalau kita orang Jawa biasanya dalam rangka ngalap berkah, baik itu berziarah ke makam para nabi, para wali, ataupun orang-orang soleh. Bahkan beliau tegas menyatakan, wa kullu man yutabarraku bimusyahadatihi fi hayatihi yutabarraku biziyaratihi ba'da wafatihi wa yajuzu syaddur rihali di hadzal gharad. Setiap orang yang diambil keberkahannya ketika masih hidup, maka juga bisa diambil keberkahannya setelah wafatnya dengan menziarahi kuburnya, dan boleh juga bersegera untuk tujuan ini. Pernyataan Imam Ghazali tersebut tidaklah bertentang dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah, Masjidil Harami wa Masjidil Aqsa wa Masjidi, kata Nabi. Dan jangan mengencangkan pelana melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku, yakni Masjid Nabawi. Karena mohon maaf teman-temanku sekalian, ada segelintir tokoh, di antaranya adalah Syekh Ibnu Taimiyah, yang memaknai dilarang ziarah kubur ataupun ngalap berkah ke tempat manapun kecuali kalau berziarah ke 3 masjid di atas.
Akhirnya para pengikut yang bertaklid kepadanya menganggap bahwa ziarah ke makam Nabi, ziarah pada orang-orang soleh seperti Wali Songo mungkin, kalau di Indonesia Wali Songo jelas adalah para wali Allah dan semacamnya, itu dianggap sebagai tindakan maksiat. Padahal maksud hadis tersebut adalah semua masjid di dunia ini setara. Tak ada yang lebih spesial atau lebih besar pahala sholat di sana kecuali 3 masjid saja, yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Teman-temanku sekalian, dari uraian ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah soal atau tentang tempat sholat. Hadis itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ziarah kubur ataupun keperluan lainnya secara umum. Demikianlah teman-temanku sekalian, keterangan ini, keterangan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali mengenai tentang orang-orang yang bukan orang-orang ya, tapi biasanya dawuh ini adalah pendapat ini yang paling tidak disukai ya, karena ini menyatakan tentang dalil tegas tentang ziarah kubur ya, atau juga ya itu tadilah, pokoknya tidak perlu bahas lama, bisa dipahami tadi bareng-bareng. Ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.